Jumpa lagi di channel YouTube PKS Matematika. Mari belajar online bersama buku PKS Matematika. Siapkan lembar kerja, pulpen atau pensil. Materi yang akan dibahas adalah Matematika SMA kelas 12 wajib bab 2 subbab 23 tentang ukuran statistik dari data pada tabel frekuensi. 23. Penentuan ukuran statistik dari data pada tabel frekuensi. Penentuan ukuran statistik untuk data yang disajikan pada tabel frekuensi dapat didasarkan kepada pengertian yang telah dibahas di awal. Berikut adalah perumusan-perumusan dari ukuran statistik tersebut. Yang pertama, rata-rata. Misal sebuah data disajikan seperti tabel berikut ini. Jadi ada nilai pengamatan dan ada frekuensinya. Nilai pengamatan X1, X2, X3 sampai Xn dan frekuensinya F1, F2, F3 sampai Fn. Maka rata-rata dirumuskan dengan X bar sama dengan X1 F1 tambah X2 kali F2 tambah X3 kali F3 tambah seterusnya sampai Xn kali Fn, dan dibagi semuanya dengan F1 tambah F2 tambah F3 tambah sampai tambah Fn. Dan bisa diringkas lagi penulisannya dengan notasi sigma, yaitu sigma Xi kali Fi dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma Fi dari I sama dengan 1 sampai N. Contoh, perhatikan perhitungan rata-rata berikut ini. Jadi ada nilai pengamatan Xi, ada frekuensi Fi. Nilai pengamatannya adalah 15, 16, 17, 18, 19 dan frekuensinya adalah 1, 2, 5, 3, 2. Kemudian kita cari perhitungan Xi kali Fi, yaitu 15 kali 1 sama dengan 15, 16 kali 2 sama dengan 32, 17 kali 5 sama dengan 85, 18 kali 3 sama dengan 54, 19 kali 2 sama dengan 38. Lalu kita coba jumlahkan, frekuensinya jumlahnya adalah 13 dan hasil perkaliannya totalnya adalah 224. Rata-rata X bar sama dengan sigma Xi kali Fi dari I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan sigma Fi dari I sama dengan 1 sampai N. Dalam hal ini hasil perkaliannya adalah 224 dan jumlah frekuensinya adalah 13. Berarti 224 dibagi 13 sama dengan 17,23. Tentukan rata-rata dengan metode pengkodean. Misal semua nilai pengamatan yang didaftar dalam tabel frekuensi masing-masing dikurangi A, maka akan diperoleh data baru dengan nilai pengamatan adalah DI sama dengan Xi kurang A. Rata-rata dari data baru ini adalah D bar sama dengan sigma DI Fi dibagi sigma Fi, atau D nya kita ganti dengan Xi kurang A, sehingga sigma Xi kurang A kali Fi bagi sigma Fi. Kemudian kita jabarkan jadi sigma Xi kali Fi dikurang sigma A kali Fi dibagi dengan sigma Fi. Seterusnya adalah sigma Fi kali Xi kali Fi dibagi sigma Fi dikurang dengan sigma A kali Fi dikurang sigma Fi. Dalam hal ini yang pertama ini adalah X bar, dan yang sebelahnya ini sigma A kali Fi dibagi sigma Fi, tentu hasilnya adalah A, sehingga D bar sama dengan X bar kurang A. Jika ditulis secara ringkas, maka kita dapat memperoleh rumusan D bar sama dengan X bar kurang A, atau X bar sama dengan D bar tambah A.
Perhatikan bahwa rata-rata sebelum pengurangan sama dengan rata-rata data setelah pengurangan ditambah dengan A. Misal semua nilai pengamatan pada contoh di awal dikurangi 17, maka rata-ratanya dapat ditentukan seperti berikut. Misalnya nilai pengamatan tadi adalah 15, 16, 17, 18, dan 19, dan frekuensinya adalah 1, 2, 5, 3, 2. Nah, DI sama dengan XI kurang 17, sehingga DI-nya kita bisa dapat menjadi 15 kurang 17 sama dengan minus 2, 16 kurang 17 sama dengan 1, 17 kurang 17 sama dengan 0, 18 kurang 17 sama dengan 1, dan 19 kurang 17 sama dengan 2. Kemudian kita cari DI kali FI. DI kali FI, DI-nya 2 kali 1 jadi 2, 2 kali 1 kali 2 adalah 2, dan 0 kali 5 adalah 0, 1 kali 3 adalah 3, 2 kali 2 sama dengan 4. Dan kita jumlahkan, frekuensinya adalah 13, dan penjumlahan dari DI kali FI adalah 3. Kemudian rata-rata yang nilainya dikurangi 17 adalah 3/13 sama dengan 0,23. Rata-rata data aslinya adalah X bar sama dengan 17 tambah 0,23 sama dengan 17,23. Dan rumus yang tadi bahwa X bar sama dengan D bar tambah A. Jadi D barnya adalah 0,23 dan A nya adalah 17. Kerjakan latihan uji kompetensi 1, 2, 3 halaman 95 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Median. Misal sebuah data disajikan seperti tabel berikut ini. Jadi data X1, X2, X3 sampai Xn, frekuensi F1, F2, F3 sampai Fn. Misal jumlah frekuensi atau sigma Fi sama dengan N. Nilai N kemungkinan genap atau ganjil. Jika N genap, maka mediannya ME sama dengan X ke N per 2 tambah X ke N per 2 tambah 1 bagi 2, atau dijumlahkan 2 yang paling tengah lalu dibagi 2. Jika N ganjil, maka mediannya adalah E sama dengan X ke N plus 1 dibagi 2. Ini terdapat data yang paling tengah atau nilai pengamatan yang paling tengah. Contoh, tentukan median dari data pada tabel berikut ini. Nilainya ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan frekuensinya adalah 1, 2, 4, 10, 9, 6, 2. Perhatikan bahwa N jumlah frekuensi sama dengan 34 dan genap, maka median adalah E sama dengan XK 34 bagi 2 ditambah XK 34 bagi 2 tambah 1 lalu dibagi 2. Hasilnya adalah XK 17 tambah XK 18 bagi 2 sama dengan XK 17 adalah 7 dan XK 18 adalah 8. Dan 7 tambah 8 bagi 2 sama dengan 7,5. Kita break lagi. Kerjakan latihan uji kompetensi 2, 2, 3 halaman 96 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Modus. Nilai modus untuk data yang disajikan secara berkelompok adalah nilai pengamatan dengan frekuensi terbesar. Contoh, misal data disajikan dalam bentuk tabel berikut, nilainya 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, dan frekuensinya adalah 1, 6, 10, 9, 5, 4, 2. Nilai pengamatan yang mempunyai frekuensi terbesar adalah 22 dengan frekuensi 10, berarti data tersebut mempunyai modus sama dengan 22. Lebih lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 3, 23 halaman 97
pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Kuartil. Kuartil merupakan nilai pengamatan atau rata-rata dua nilai pengamatan yang berdekatan yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Penentuan nilai-nilai kuartil dapat dimulai dengan menentukan kuartil tengah, Q2, atau median. Setelah kuartil tengah ditemukan, maka kuartil tengah tersebut akan membagi data menjadi dua bagian yang sama. Selanjutnya, penentuan kuartil bawah dan atas dapat dilakukan seperti menentukan kuartil tengah, yaitu kuartil bawah membagi data bagian pertama dari yang terkecil hingga median menjadi dua bagian yang sama, dan kuartil atas membagi data bagian kedua, yaitu dari median hingga yang terbesar menjadi dua bagian yang sama. Perhatikan penentuan kuartil berikut ini. Contoh, misal data disajikan dalam tabel berikut. Ada nilai-nilai pengamatan yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan frekuensinya adalah 3, 6, 9, 6, 5, 4, 2. Jumlah frekuensinya adalah 35. Nah, frekuensi kumulatif adalah 3, kemudian tambah 6 jadi 9, tambah 9 lagi 18, tambah 6 24, tambah 5 29, tambah 4 33, tambah 2 35. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 3, 9, 18, 24, 29, 33, 35. Perhatikan bahwa N sama dengan 35 atau ganjil, maka kuartil tengah adalah Q2 sama dengan XK 35 tambah 1 per 2 sama dengan XK 18. Dalam hal ini ke 18, lihat frekuensi kumulatifnya adalah yang 18, X nya adalah 6. Kemudian kuartil bawah Q1 sama dengan XK seperempat kali 35 tambah 1 sama dengan XK 9. Dalam hal ini XK 9, lihat frekuensi kumulatifnya 9 ada di kelas 2 dan hasilnya adalah 5. Kuartil atas atau Q3 sama dengan XK 3/4 kali 35 tambah 1 sama dengan XK 27. XK 27 ada di 1, 2, 3, 4, 5. Lihat di frekuensi kumulatif 29 dan X nya adalah 8. Jadi mediannya adalah 6, kuartil bawah adalah 5, dan kuartil atas adalah 8. Lanjut lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 423 halaman 99 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Ragam dan simpangan baku. Jika nilai-nilai pengamatan dalam data telah mengelompok atau mempunyai frekuensi, maka ragam dan simpangan baku dapat dirumuskan seperti berikut ini. Misal data berkelompoknya adalah seperti pada tabel frekuensi berikut. Jadi pengamatannya atau datanya X terdiri dari X1, X2, X3 sampai Xn, dan frekuensinya dari F1, F2, F3 sampai Fn. Nah, misal rata-rata datanya adalah X bar, maka ragam atau variansi dan simpangan baku dirumuskan dengan sigma kuadrat sama dengan sigma Fi kali Xi kurang X bar kuadrat dibagi dengan sigma Fi, dan simpangan bakunya atau sigma sama dengan akar dari sigma Fi kali Xi kurang X bar kuadrat dibagi dengan sigma Fi. Contoh, hitunglah ragam dan simpangan baku data yang terdapat pada tabel frekuensi berikut. Jadi dari nilai pengamatan Xi 15, 16, 17, 18, 19 dengan frekuensinya adalah 1, 2, 5, 3, 2. Jumlah frekuensi sama dengan 13. Dari data pada tabel sama dengan yang terdapat pada contoh sebelumnya, yang rata-rata data telah dihitung yaitu X bar sama dengan 17,23. Penentuan ragam dan simpangan baku sesuai dengan rumus.
kuadrat sama dengan sigma Fi kali Xi kurang X bar kuadrat dibagi sigma Fi, dan sigma sama dengan akar dari sigma Fi kali Xi kurang X bar kuadrat dibagi sigma Fi. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Perhatikan ada kolom-kolom di sini, Xi kurang X bar, Xi kurang X bar kuadrat, dan Fi kali Xi kurang X bar kuadrat sesuai dengan yang terdapat dalam rumus. Kita coba lihat bahwa X bar tadi adalah 17,23, berarti Xi kurang X bar adalah yang pertama minus 2,23, kemudian 1,23, 0,23, 0,77, 1,77. Kemudian kita cari nilai kuadratnya. Kuadratnya adalah 4,97, 1,59, 5,05, 0,29, 3,13. Kemudian kita kalikan dengan Fi dan hasilnya adalah 4,93, dan 2 kali 1,51 sama dengan 3,03, kemudian 5 kali 0,05 sama dengan 0,26, kemudian kita kalikan 3 kali 0,59 sama dengan 1,78, dan kita kalikan 2 kali 3,13 sama dengan 6,27. Kemudian kita jumlahkan, jumlah frekuensi adalah 13, jumlah dari Fi kali Xi kurang X bar kuadrat adalah 16,31. Kita masukkan ke dalam rumus. Ragamnya adalah sigma kuadrat sama dengan 16,31 per 13 sama dengan 1,25, dan simpangan bakunya adalah sigma sama dengan akar dari 1,25 sama dengan 1,12. Ragam dan simpangan baku dapat juga ditentukan tanpa terlebih dahulu menentukan nilai rata-rata. Berikut rumusannya. Misal diketahui datanya adalah seperti pada tabel berikut ini. Ada nilai pengamatan, ada frekuensi, kemudian ragam dan simpangan baku adalah rumuskan sigma Fi kali Xi kuadrat per sigma Fi dikurang sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi dibagi kuadrat, dan sigma sama dengan akar dari ragam yang tadi. Contoh terdahulu kita tentukan dengan rumusan tersebut. Tadi yang 15, 16, 17, 18, 19, dan frekuensinya adalah 12532. Kita cari Fi kali Xi, dan ini dikalikan hasilnya nilai ini, dan Xi kuadrat 15 kuadrat adalah 205, 16 kuadrat 256, 17 kuadrat adalah 289, 18 kuadrat 324, 19 kuadrat adalah 361. Kemudian kita cari Fi kali Xi kuadrat, jadi 1 kali 225, 2 kali 256, 512, 5 kali 289 jadi 1445, 3 kali 324, 922, 2 kali 361, 722, dan kita coba jumlahkan. Frekuensinya dijumlahkan adalah 13, Fi kali Xi jumlahkan 224, dan Fi kali Xi kuadrat jumlahnya adalah 3,3876. Nah, kita masukkan ke dalam rumus bahwa ragam adalah sigma Fi kali Xi kuadrat dibagi sigma Fi, berarti 3876 dibagi 13 dikurang sigma Fi kali Xi dibagi sigma Fi. Sigma Fi kali Xi adalah 224 dibagi 13 dikuadratkan, dan hasilnya adalah 1,25. Kemudian simpangan bakunya adalah akar dari 1,25 sama dengan 1,12.
Untuk mempermudah perhitungan, misal nilai-nilai pengamatan dari sebuah data kita kurangin dengan sebuah bilangan yaitu A. Dengan pengurangan tersebut, misal nilai pengamatan KI menjadi DI sama dengan XI kurang A. Misal rata-rata data sebelum dikurangi A adalah X bar dan rata-rata data setelah dikurang A adalah D bar, maka D bar sama dengan X bar kurang A. Ragam dari data setelah pengurangan adalah berikut: sigma baru, sigma B kuadrat, B ini menyatakan baru sama dengan sigma FI kali DI kurang D bar kuadrat dibagi sigma FI. Dan dalam hal ini DI adalah XI kurang A. Tukar ke dalam ini, kita tukar menjadi sigma FI kali XI kurang A kurang X bar kurang A, D bar diganti dengan X bar kurang A kuadrat dibagi dengan sigma FI. Kemudian dalam hal ini A nya bisa habis, kalau disederhanakan yang dalam ini A nya habis sehingga tinggal sigma FI kali XI kurang X bar kuadrat dibagi sigma FI. Dalam hal ini sama dengan sigma kuadrat dari atau ragam dari data yang lama atau sigma L kuadrat sama dengan sigma kuadrat. Perhatikan bahwa nilai ragam dari data sebelum dan sesudah pengurangan adalah sama. Selanjutnya, perumusan ragam dari data hasil pengurangan dapat dijabarkan hingga ragam tersebut dapat ditentukan tanpa terlebih dahulu menentukan D bar seperti berikut ini. Ragam dan simpangan baku dapat dirumuskan dengan sigma kuadrat sama dengan sigma F kali D kuadrat per sigma F kurang sigma F kali D per sigma F kuadrat, dan simpangan bakunya sama dengan akar dari sigma F kali D kuadrat dibagi sigma F kurang sigma F kali D per sigma F dikuadratkan. Kita lihat contoh rumusan sigma akar dari sigma F kali D kuadrat per sigma F kurang sigma F kali D dibagi sigma F kuadrat kita gunakan untuk menentukan ragam dan simpangan baku dari data pada tabel berikut. Semua nilai pengamatan dikurangkan dengan 17, selanjutnya ditentukan nilai-nilai yang diperlukan seperti tabel berikut. X-nya adalah 15, 16, 17, 18, 19 dan frekuensinya adalah 1, 2, 5, 3, 2. DI sama dengan XI kurang 17. Jadi kita XI-nya adalah 16 dan sehingga ini menjadi min 2, 16 kurang 17 min 2, 16 kurang 17 min 1, 17 kurang 17 sama dengan 0, 18 kurang 17 adalah 1, 19 kurang 17 adalah 2. Kemudian DI kuadrat adalah 4, 1, 0, 1, 4. Dikuadratkan DI-nya dan FI kali DI, jadi frekuensi kali DI. Hasilnya adalah minus 2, frekuensi kali DI 2 kali minus 1 adalah minus 2, 5 kali 0, 0, 3 kali 1 adalah 3, 2 kali 2 adalah 4. Kemudian FI DI kuadrat, jadi F kali DI kuadrat. Hasilnya adalah 4, 2, jadi 1 kali 4, 2 kali 1, 5 kali 0, 3 kali 1, dan 2 kali 4, jadi 4, 2, 0, 3, 8. Kemudian jumlahnya adalah untuk sigma F adalah 13, sigma FIDI adalah 3, sigma FIDI kuadrat adalah 17. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga kita peroleh simpangan baku adalah sigma F IDI kuadrat, jadi 17 per 13 kurang sigma FD 3 per 13 kuadrat.
dan hasilnya adalah 1,12. Update lagi, kerjakan latihan uji kompetensi 523 halaman 104 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Selanjutnya kerjakan juga evaluasi pemahaman, evaluasi kemampuan, evaluasi kemahiran subbab 23 pada buku PKS Matematika Wajib kelas 12. Selamat mengerjakan.